Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dengarkan penjelasan saya ini. Saya ingin menjelaskan tentang ijar, akad ijar. Apa di situ? Gambaran umumnya itu adalah sewa menyewa. Akad ijaro adalah perjanjian sewa menyewa, rental agreement di dalam konteks keuangan Islam. Jadi itu karena akad apa di situ? Sewa menyewa. Apa di situ? Akad ijaro. Di mana satu pihak apa itu? Penyewa membayar biaya sewa atau ujroh kepada pihak lain pemberi sewa untuk mendapatkan manfaat atau hak penggunaan suatu aset atau jasa. Salah satu contoh di sini contohnya apa di situ? Misalkan ada dua pihak, ya, yang satu ingin menyewa, ya, di situ mencari sewa ruko. Tahu ruko enggak? Ya, sewa toko yang masih kosong. Kemudian mencari siapa di situ? Yang pemberi sewa. Makanya di situ disebut apa? Ijaro, sewa menyewa. Nah, contoh dari sewa menyewa itu sangat kompleks sekali. Bukan hanya dalam bentuk ruko saja. Sesuatu barang yang ingin disewa harus dipertemukan dengan orang yang pemberi sewa. Siapakah di situ? Pemilik barang tersebut. Baik itu aset atau jasa. Baik itu barang atau jasa itu bisa dijadikan objek sewa. Tanpa adanya perpindahan kepemilikan. Nah, jadi itu akadnya itu perjanjiannya apa di situ? Apa di situ, Bang? Ya. Bukan, maksudnya perjanjiannya apa di situ? Hanya menyewa saja. Melainkan apa di situ? Kepemilikannya tidak berpindah. Nah, salah satu contohnya apa di situ? Karena ada yang namanya jangka waktu sewa. Bagaimana jangka waktu sewanya di situ? Maka sesuai dengan perjanjian atau akadnya. Salah satu contohnya misalkan saya ingin menyewa ruko. Ya, ruko di mana di situ? Di Tangseh misalkan ya, Tangseh ruko. Selama berapa? Misalkan di situ selama 1 tahun. Maka di situ karena yang dimaksud dengan jangka waktu sewanya. Makanya di situ jangka waktu sewanya harus jelas, harus sesuai dengan perjanjian. Makanya di situ karena kepemilikannya tidak berpindah. Mereka apa di situ? Penyewa hanya bisa mengambil manfaat selama jangka waktu sewa. Betul enggak? Ya, itu. Prinsip utama akad ijarah adalah menghindari riba. Riba itu apa maksudnya di situ? Sesuatu tambahan bunga. Makanya di situ kan sewa menyewa apa di situ? Menghindari yang namanya riba. Karena riba di situ tidak diperbolehkan, itu haram. Ya. Makanya di situ sebagai umat Islam, orang Muslim, kita harus menghindari transaksi yang ada unsur ribanya. Makanya di situ prinsip utama akad ijarah apa di situ? Menghindari riba dan apa? Memprioritaskan transaksi yang adil dan jelas. Ingat di situ ya, memprioritaskan. Apa itu prioritas tadi? Mengutamakan transaksi yang adil. Bagaimana transaksi yang adil tersebut? Dalam akad ijarah, ya, dalam sewa menyewa bagaimana? Pemberi sewa itu mendapatkan keuntungan, sedangkan yang penyewa itu juga mendapatkan keuntungan. Makanya di situ yang dinamakan transaksi yang adil. Adil artinya apa? Di situ harus sama-sama diuntungkan. Siapa yang diuntungkan? Pemberi sewa juga dapat keuntungan dari mana? Dari biaya sewa. Penyewa itu juga bisa mendapatkan keuntungan apa di situ? Mengambil masa manfaat sewa selama jangka waktu tertentu. Itu namanya transaksi yang adil. Ya, diperhatikan karena saya akan nanti tanyakan ini. Terus yang kedua, transaksi yang adil dan jelas. Bagaimana kejelasan dari transaksi ijarah? Makanya di situ
perjanjiannya harus jelas. Akadnya juga harus jelas. Bagaimana akad yang jelas? Satu, ada pemberi sewa. Yang kedua, ada penyewa. Terus yang ketiga, ada objek sewa. Barang atau jasa. Terus yang keempat, ada yang namanya biaya sewa. Makanya harus jelas. Salah satu contoh dari kejelasan misalkan di situ biaya sewa itu jangka waktunya misalkan selama 1 tahun itu dikenakan biaya 5 juta. Jelas enggak? Jelas. Jadi kalau sudah seperti itu jelas. Bagaimana kalau misalkan sewanya bulanan? Maka bisa dibagi, ya. 5 juta dibagi 12 bulan. 5 juta dibagi 12 maka diketahui berapa biaya sewa per bulan. Bisa menghitung enggak? Coba di sini siapa yang bisa menghitung? 5 juta dibagi 12 berapa? Ya, 5 juta dibagi 12. Ini contoh nyatanya sajalah. Yang gampang misalkan biaya sewanya 12 juta selama 1 tahun. 12 juta dibagi 12 jadi 1 juta. Itu ya, gampangnya seperti itu. Jadi itu biaya sewa bisa dalam jangka waktu 1 tahun bisa dibayar per bulan. Maka disesuaikan dengan transaksi. Sesuai dengan akad atau perjanjian ijor. Makanya di situ utamakan transaksi yang adil, sama-sama diuntungkan dan juga transaksinya jelas. Definisi secara luas. Ijarah merupakan perjanjian di mana seseorang membayar biaya sewa untuk menggunakan suatu aset atau jasa tanpa mengubah kepemilikan aset tersebut. Jadi yang dimaksud dengan ijarah di situ karena suatu perjanjian ya di antara penyewa dan pemberi sewa. Apa di situ karena menggunakan suatu aset. Apa itu aset? Aset itu apa? Aset itu harta, baik barang dan juga jasa tersebut. Jadi digunakan. Siapa yang menggunakan tersebut? Yaitu yang menyewa barang tersebut. Tanpa mengubah di situ kepemilikan aset tersebut. Jadi kepemilikannya itu tidak berubah. Bagaimana kalau berubah kepemilikannya? Berarti di sini bukan sudah akad ijar. Apa di situ? Jual beli. Makanya di situ kalau misalkan sudah berpindah kepemilikannya berarti itu sudah dibeli. Prinsip utama dalam akad ijarah di situ apa? 1, menghindari riba. Akad ijarah tidak melibatkan unsur riba. Sehingga sesuai dengan prinsip keuangan Islam. Nah, jadi dalam akad ijarah itu apa di sini karena sesuai dengan prinsip keuangan syariah Islam. Kenapa di situ? Dalam akad ijarah itu tidak ada yang namanya unsur riba. Tahu unsur riba enggak? Iya. Bunga yang bagaimana maksudnya di situ? Coba berikan contoh. Salah satu contoh riba seperti apa? Misalkan memberikan pinjaman pada orang lain, kemudian orang lain disuruh membayar bunga. Ya, betul enggak? Ya. Pinjam 5 juta, tambahan bunganya 1 juta. Maka ribanya di situ berapa? 1 juta. Nah, makanya di situ dalam ijor di sini prinsip utamanya menghindari yang namanya riba. Prinsip utama akad ijarah yang kedua, transparansi. Semua detail perjanjian seperti objek sewa. Jadi di situ transparan, itu jelas. Bagaimana kejelasan dalam ijarah tersebut? Yaitu semua perjanjian harus jelas. Apa di situ perjanjiannya? Seperti objek sewa. Coba berikan contoh objek sewa kayak apa? 3 contoh. 3 contoh objek sewa. Sepeda motor, terus apa lagi? Objek sewa. Mobil, terus apa lagi? Tanah. Beda tanah sewa. Ada ya? Jadi ada sepeda motor dan juga mobil, ada sewa tanah, sewa menyewa tanah.
Ya, dan juga contoh-contoh yang lain. Itu namanya seperti apa di situ? Objek sewa. Yang kedua apa di situ? Selain transparansi, contohnya apa? Biaya sewa. Nah, sudah saya katakan tadi bahwasanya di dalam sewa menyewa akad ijarah tersebut ada yang namanya biaya sewa. Salah satu contohnya, saya akan menyewa lahan Bapak selama 1 tahun berapa Pak? Makanya di situ disebutkan 6 juta misalkan. Disewa selama 1 tahun. Nah, di situ apa? Harus jelas berapa jumlahnya. Makanya itu yang dimaksud dengan biaya sewa. Dan jangka waktu sewa harus jelas, jangka bektona harus jelas. Berapa jangka waktunya tadi? 1 tahun. Dan disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi di situ dalam akad ijarah tersebut, dalam akad perjanjian sewa menyewa tersebut harus sama-sama sepakat. Yang memberi sewa itu harus setuju, sedangkan yang menyewa juga harus setuju. Bukan misalkan satu pihak tidak setuju lalu diambil manfaatnya, dipakai, itu tidak boleh. Kenapa? Di situ harus transparansi. Apa maksud dari transparansi di sini? Kedua belah pihak harus sama-sama setuju. Prinsip utama dalam akad ijarah yang ketiga, keadilan. Apa maksud dari keadilan? Kedua belah pihak di sini harus merasa puas dengan perjanjian tersebut. Bagaimana kalau merasa tidak puas? Maka bisa jadi nanti menimbulkan yang namanya ketidaknyamanan, menimbulkan yang namanya kesalahpahaman dalam perjanjian akad ijarah. Makanya nanti ada konflik, betul enggak? Makanya di situ yang dimaksud dengan keadilan apa? Di situ kedua belah pihak harus merasa puas dan mendapatkan manfaat dari perjanjian yang disepakati. Penyewa itu harus mendapatkan manfaat dari yang apa manfaatnya? Coba sebutkan manfaat dari kita menyewa apa? Ya, manfaat dari sewa tanah apa? Bisa menanam, betul ya? Itu yang diperoleh dari penyewa. Sedangkan manfaat yang diperoleh dari pemberi sewa apa? Mendapatkan biaya sewanya. Makanya di situ yang dimaksud dengan keadilan di situ harus sama-sama diuntungkan, harus sama-sama puas antara kedua belah pihak, penyewa dan juga pemberi sewa. Bagaimana penerapannya? Akad ijarah itu banyak digunakan dalam berbagai sektor seperti apa? Penyewaan properti. Contoh dari properti apa? Perumahan, apartemen dan juga kantor. Contohnya itu ya ditulis ya. Jadi yang dimaksud dengan properti apa di situ? Seperti rumah, apartemen, dan juga kantor. Itu properti. Salah satu contohnya misalkan saya ingin menyewa properti kantor. Kantor untuk apa di situ? Kebetulan saya punya usaha misalkan, punya usaha. Kemudian saya ingin membangun usaha masih belum punya kantor, maka saya menyewakan kantor. Kepada kantor apa? Kepada orang yang memiliki kantor tersebut. Kemudian terjadi yang namanya akad ijarah, akad sewa menyewa. Ya. Nah, dalam bidang apa di situ? Sektor apa tadi? Penyewaan properti. Properti bisa apa saja? Rumah, apartemen, dan kantor. Ya. Sektor yang kedua itu apa? Adalah akad ijarah, penyewaan kendaraan. Baik kendaraan sepeda motor ataupun mobil ataupun truk dan juga sebagainya. Maka itu bisa disewa enggak? Bisa. Salah satu contohnya mau bepergian, ziarah misalkan. Ziarah tapi itu jangkanya itu selama 2 hari. Karena ziarahnya itu sampai ke paling ujung. Ya paling ujung apa? Cirebon misalkan, ke Cirebon. Siapa kalau di Cirebon biasanya? Sunan Gunung Jati. Misalkan ziarah ke sana, nyewa mobil, rental mobil selama 2 hari. Makanya di situ termasuk kepada apa? Akad ijarah. Dan biaya sewanya itu harus jelas. Itu namanya penyewaan kendaraan.
Sektor yang ketiga apa di situ dalam akad ijarah? Penyewaan jasa. Seperti apa? Jasa transportasi. Ya, jasa transportasi atau juga jasa konsultasi. Ya. Nah, dalam akad penyewaan jasa itu jasa transportasi dan juga jasa konsultasi. Konsultasi. Jasa konsultasi tahu tidak? Konsultasi. Salah satu contohnya misalkan konsultasi kebatinan. Misalah konsultasi kerohanian. Kebetulan itu ada yang namanya lembaga atau perusahaan yang bergerak dalam bidang apa di situ? Konsultasi kebatinan. Kemudian pada saat apa? Menyewa, ya. Ya, menyewa jasa tersebut. Ada juga konsultasi dalam perpajakan. Ada juga konsultasi dalam keuangan syariah. Banyak ya. Nah, tapi bentuknya itu sudah berbentuk yang namanya perusahaan. Baik itu perusahaan pribadi ataupun perusahaan yang berbentuk badan atau lembaga. Makanya itu bisa disewa. Sewanya berapa? Harus jelas. Misalkan sekali hadir harus jelas berapa biayanya. Itu namanya termasuk kepada penyewaan jasa. Termasuk kepada sektor dalam apa di situ? Akad ijarah. Sektor akad ijarah yang selanjutnya apa di situ? Yang keempat, pembiayaan syariah. Seperti apa? Pembiayaan rumah. Contohnya di situ pembiayaan rumah. Ya. Dalam pembiayaan syariah apa di situ? Seperti pembiayaan rumah. Tahu enggak? Ngerti enggak di sini? Salah satu contohnya misalkan ada seseorang yang ingin membeli rumah karena dia masih belum punya tempat tinggal. Kemudian karena dia belum punya uang untuk membeli rumah secara cash, maka dia bekerja sama dengan apa? Pihak perbankan syariah. Ya. Dengan apa? Dengan orang yang memiliki rumah, misalkan di situ ya. Makanya di situ apa? Menyewa rumah. Nah, itu termasuk kepada apa? Pembiayaan syariah, seperti pembiayaan rumah. Dan juga apa di situ? Pembiayaan kendaraan. Ya, salah satu contohnya misalkan apa? Mau membeli sepeda motor. Kemudian apa di situ masih belum punya uang cash. Kemudian bekerja sama dengan perbankan syariah. Kemudian apa di situ? Maka perbankan syariah apa di situ? Karena membiayai kendaraan sepeda motor kepada Anda. Kemudian tugas sampean yaitu membayar biaya sewa. Majer sewa karena sudah dibelikan sepeda motor oleh siapa itu? Perbankan syariah. Majer sewa, misalkan per bulannya berapa. Nanti kalau misalkan sewa dan sesuai dengan kesepakatan itu sudah full sewanya, sudah sepakat, bisa diambil ke kepemilikannya karena sudah lunas. Itu biaya sewa. Ya, maka itu akadnya itu sewa dulu. Maka termasuk kepada apa di situ? Pembiayaan syariah. Ya, pembiayaan syariah. Contohnya apa di situ? Pembiayaan rumah dan juga pembiayaan kendaraan. Pentingnya akad ijarah memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan menghindari praktek riba. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan akad ijarah apa di situ? Karena menyediakan apa di situ? Pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan juga apa di situ? Menghindari yang namanya praktek riba. Ini contohnya di sini contohnya. Misalnya seseorang menyewa rumah dengan membayar sewa bulanan. Dalam hal ini pemilik rumah tetap memiliki kepemilikan rumah, sedangkan penyewa hanya memiliki hak untuk menggunakan rumah tersebut selama masa sewa. Ini contoh dari akad ijarah bahwasanya ada seseorang yang memberikan sewa ya terhadap penyewa. Apa yang disewakan tadi? Rumah. Jangka waktunya selama 1 tahun. Ya kalau di sini rumah mungkin tidak menyewa ya. Di sini tidak menyewa. Coba kalian
Mungkin ada yang masih belum punya rumah di kota-kota besar. Ya, ya, mereka menyewa rumah. Atau bagi seorang kos-kosan atau kos-kosan dah. Kosan, orang penyewa kos. Mungkin salah satu contohnya misalkan ada orang yang menjalani pendidikan jauh dari rumah. Kemudian apa di situ? Menyewa kos atau mengontrak rumah. Nah, tapi akadnya di situ akad ijarah. Saya ingin menyewa di sini rumahnya selama 1 tahun saya sewa di situ 5 juta rumahnya. Maka itu bisa ditempati. Berapa jumlahnya? Ya tergantung muatnya berapa. Jadi itu termasuk sewa rumah. Contohnya kayak itu. Bagaimana rukun dari ijarah tersebut? Ada penyewa. Penyewa itu istilahnya apa? Ya, enggak, penyewa istilahnya mustajir. Pihak yang menyewa atau mendapatkan manfaat dari suatu barang atau jasa. Jadi saya kocak penyewa ini karena orang sehingga oleh manfaat, orang yang mendapatkan manfaat dari barang yang sudah disewa. Dari barang atau jasa yang sudah disewa. Itu namanya mustajir, istilahnya itu namanya mustajir. Tuh, penyewa itu namanya rukun ijarah. Yang kedua rukun ijarah apa di situ? Pemberi sewa apa di situ istilahnya? Mu'jir. Mu'jir. Ya, istilahnya mu'jir itu namanya pemberi sewa. Pihak yang menyewakan barang atau jasa. Yang dimaksud dengan mu'jir apa di situ? Pihak yang menyewakan barang atau jasa. Rukun ijarah yang ketiga, objek sewa, barang atau jasa yang disewa. Jadi karena objek sewanya itu harus memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Siapa di situ kedua belah pihak? Ada penyewa, yang kedua ada pemberi sewa. Makanya di situ harus memberikan manfaat kepada kedua belah pihak itu. Yang memberi sewa harus mendapatkan keuntungan dari biaya sewa. Kemudian yang menyewa harus mendapatkan keuntungan dari yang disewa. Rukun ijarah yang ketiga, yang keempat apa di situ yang keempat? Biaya sewa atau ujrah. Pembayaran yang disepakati untuk mendapatkan manfaat dari objek sewa. Jadi karena biaya sewa atau ujrah di situ harus sesuai dengan kesepakatan. Pemberi sewa misalkan di situ memberi harga ruko kontrakan. Sedangkan pemberi sewa itu mematok harga 15 juta. Sedangkan orang penyewanya cuma kuatnya 10 juta. Makanya itu tidak akan pernah bertemu. Makanya di situ kalau tidak sepakat ya sudah. Makanya di situ harus ada kesepakatan. Kesepakatan dalam hal apa di situ? Kesepakatan dalam biaya sewa atau ujrah. Yang selanjutnya rukun ijarah, jangka waktu sewa. Apa itu jangka waktu sewa? Durasi sewa yang disepakati. Ada orang yang mengontrak kontrakan ruko untuk usaha atau toko selama 5 tahun. Langsung dibayar 5 tahun. Ada yang sewa bulanan, ada yang sewa tahunan. Sesuai dengan kesepakatan. Atau bisa jadi nanti sewa selama 10 tahun. Sesuai dengan kesepakatan. Makanya di situ jangka waktu sewanya harus jelas, harus transparan. Rukun ijarah yang selanjutnya yang terakhir perjanjian atau akad, kesepakatan antara penyewa dan pemberi sewa. Jadi itu harus ada kesepakatan, baik jangka waktunya harus jelas, biaya sewanya juga harus jelas dan juga apa di situ. Segala sesuatu yang berkaitan dengan akad ijarah itu harus jelas, harus transparan. Gitu ya. Ya, silakan jawab pertanyaan saya. Nah, pertanyaan saya mengenai tentang akad ijarah. Coba jelaskan kepada saya apa yang dimaksud dengan akad ijarah tersebut. Sewa menyewa. Coba sebutkan harta yang sewa menyewa itu apa? Bisa barang atau jasa. Ya. Coba sebutkan prinsip-prinsip utama
di dalam akad ijarah apa saja? Satu. Yang kedua trans. Yang ketiga, coba sebutkan, jelaskan kepada saya prinsip utama ijarah yang dimaksud dengan adil itu apa? Ya, sama-sama diuntungkan. Siapa yang sama-sama diuntungkan? Sebutkan satu. Penyewa dan pemberi sewa, itu keadilan. Coba jelaskan kepada saya prinsip utama yang dimaksud dengan transparansi apa? Ya, keterbukaan dalam hal apa? Yuk, kan sudah saya jelaskan. Yuk, keterbukaan dalam hal apa? Semua detail perjanjian. Yuk, perjanjian apa saja? Satu. Jangka waktu. Yang kedua, biaya sewa. Yang ketiga, objek sewa. Itu maksud dengan transparansi. Itu ya. Pertanyaan yang selanjutnya, sebutkan dalam akad ijarah itu banyak digunakan dalam berbagai sektor. Yuk sebutkan apa saja sektornya. 2, 3, 4. Coba berikan contoh sektor dalam akad ijarah yaitu penyewaan properti. Apa contohnya? Properti, rumah, terus ya apartemen, terus kantor. Coba berikan contoh sektor penyewaan kendaraan. Apa saja? Transportasi. Ada kendaraan sepeda motor, terus mobil. Coba berikan contoh penyewaan jasa. Jasa apa saja? Contoh dari penyewaan jasa. Jasa konsultasi. Contoh dari jasa konsultasi kayak apa contohnya? Nah, tadi contohnya konsultasi apa? Ya konsultasi, terus apa lagi? Ya banyak ya, banyak. Yang penting ada yang namanya perusahaan konsultasi. Itu ada. Coba berikan contoh tentang sektor pembiayaan syariah apa saja? Pembiayaan rumah, terus pembiayaan kendaraan. Coba sebutkan pentingnya dalam akad ijarah itu apa pentingnya? Ya. Coba sebutkan rukun ijarah. Satu ada siapa? Penyewa disebut juga. Yang kedua terus sama mukjir. Yang ketiga objek sewa bisa berupa apa? Bukan, maksud objeknya apa? Barang atau jasa. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, ya, perjanjian apa di situ? Ya, kesepakatan antara penyewa dan pemberi sewa. Ya. Coba sekarang saya akan memberikan contoh ya. Kemudian kalian jawab ini sesuai dengan sektor apa. Ya. Saya akan berikan contoh. Saya itu ini ya. Nih. Saya mau bepergian misalkan ke Jakarta. Kemudian saya itu menyewa mobil selama 4 hari. Maka termasuk kepada sektor apa? Kalau misalkan gini, saya itu ingin memiliki rumah. Kemudian saya masih belum punya uang, bekerja sama dengan pihak perbankan syariah. Maka diberikan rumah sama perbankan syariah. Kemudian saya membayar uang bulanan, yaitu berupa sewa. Maka termasuk apakah itu? Pembiayaan syariah. Kemudian di situ contohnya saya
itu ingin menyewa apartemen. Apartemen enggak? Ya, apartemen tempat tinggal, cuma mewah kalau apartemen. Apartemen di sana. Itu sudah jelas ya. Ya, penyewa properti ya itu ya. Nah, penyewa properti dah. Nah, kemudian di sini saya mendirikan perusahaan. Mendirikan perusahaan namanya perusahaan apa? Konsultan pajak. Konsultan pajak. Orang yang mau menanyakan tentang pajak tanya kepada perusahaan saya. Maka termasuk kepada apa gitu? Penyewaan jasa. Betul ya? Termasuk kepada penyewaan jasa. Betul enggak? Iya. Paham enggak? Paham ya? Paham. Ya. Coba di sini siapa yang bisa menjelaskan kepada saya apa kalimat yang dimaksud dengan memprioritaskan transaksi yang adil dan jelas? Apa maksudnya di situ? Kenapa saya kocak transaksi yang adil? Sama-sama puas, terus sama-sama untung. Terus yang kedua, yang dimaksud dengan transaksi yang jelas apa di situ? Jelas apa? Jelas. Jelas waktunya, terus apa lagi? Jelas biayanya, terus apa lagi? Jelas objek dan juga jasanya, terus apa lagi? Jelas kesepakatan atau akad. Jadi karena kalau misalkan nanti Anda bertemu atau berhadapan dengan akad ijarah di sini, ya pastinya ya ada. Harus jelas. Kalau masih belum jelas, jangan dipakai. Takutnya nanti ada kesalahpahaman di kemudian hari, sabsub. Ya, atau sabsub enggak? Salbut, tangkok salbut ada. Yang ini berbicara ini, yang itu berbicara itu. Tidak ketemu. Makanya di situ sebelum jelas akadnya jangan digunakan dulu. Kalau sudah jelas perjanjiannya akadnya ijarah, maka itu gunakan. Ya, gunakan ya. Sampai di sini paham ya? Paham ya? Coba mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sehat jasmani dan juga rohani kita, dan semoga dilancarkan urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi juga hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dilapangkan setiap kesempitan yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Kita juga jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, mendoakan juga saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ya, kita mendoakan supaya mendapatkan doa yang sama dengan yang kita doakan untuk diri kita. Kita juga ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita. Amin ya rabbal alamin. Dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas waktunya. Silakan baca doa istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.